Nah, kemungkinan kalau dilihat dari sini ya, Anies bisa jadi yaitu menyesal memilih Caimin sebagai cawapres daripada AHY. Nah, kenapa bisa menyesal? Kalau dilihat dari elektabilitas ya, yaitu AHY dan Anies Baswedan, di sini bahkan juga mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi, yaitu AHY dibandingkan dengan Caimin. Di sini terbukti elektabilitas AHY cukup tinggi loh di sini, yaitu pada Agustus 2023 mempunyai elektabilitas 5,1% dan sedangkan Caimin di sini pada Agustus 2023 0,4%. Bayangkan, jadi sangat jauh sekali, yaitu elektabilitas AHY dengan Caimin di sini. Nah, apalagi ditambah dari hasil survei. Di sini ada hasil survei yaitu mayoritas pendukung PKB pilih Ganjar Pranowo jadi presiden jika Caimin tidak maju di Pilpres 2024. Nah, ini pada 7 November 2022 lalu. Dan hasil survei terbaru di sini, kemungkinan pasti Anies juga akan terkejut ya. Di sini survei IPS mayoritas responden memilih PKB cenderung dukung Pak Prabowo Subianto. Apalagi ditambah dari berita ini kemungkinan sangat mengejutkan sekali, yaitu tak semua NU pilih PKB, tak semua pemilih PKB pilih Caimin. Nah, Anda bisa membayangkan sendiri ya, apalagi ditambah dari hasil survei yang lalu, yaitu PKB mayoritas malah mendukung Ganjar Pranowo dan bahkan juga dari situ hasil survei terkini pada tahun 2023 memilih Pak Prabowo Subianto, yaitu pemilih PKB di sini. Nah, bahkan di sini juga disindir Rocky Gerung, yaitu Rocky Gerung sindir Anies tinggalkan AHY beralih ke Caimin. Nah, di sini menurut saya Rocky Gerung cukup masuk akal ya di sini, karena di sini menurut Rocky Gerung yaitu kalau memilih AHY itu banyak pemilihnya di luar dari Jawa Timur, Jawa Tengah, melainkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, elektabilitas AHY di sini cukup tinggi sekali, yaitu 5,1%. Seharusnya kan memilih cawapres itu dilihat dari elektabilitasnya ya. Kalau elektabilitas di sini sangat kecil, jangankan menang ya, sangat susah sekali. Terbukti pada hasil survei kemarin, yaitu setelah Anies Baswedan mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya, itu terbukti juga tidak mendongkrak elektabilitas kedua pasangan calon tersebut, hanya memperoleh 16,6%. Padahal dulu Anies Baswedan itu memperoleh elektabilitas hingga 20%, tetapi sesudah mendeklarasikan dengan Caimin sebagai cawapres justru menurun. Entah di sini apa yang terjadi ya. Walaupun sudah mendeklarasikan cawapres juga tetap saja tidak mendongkrak elektabilitas dari Anies Baswedan sendiri. Di sini akademisi Rocky Gerung menganggap Anies Baswedan melakukan kekeliruan ketika meninggalkan Agus Harimurti Yudhoyono lalu memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal calon wakil presiden. Menurut Rocky, Caimin memang memahami peta elektoral di Jawa Timur. Namun ketua umum PKB itu dianggap tak memahami peta geopolitik dan keamanan global. Nggak mungkin Caimin paham tentang global security. Dia paham Jawa Timur, tapi nggak paham Asia Pasifik, kata Rocky dalam diskusi di daerah Kuningan. Di sini juga menurut dia keputusan Anies meninggalkan AHY dan Demokrat sebagai sebuah kesalahan. Rocky menganggap Anies telah meninggalkan sosok yang paham terhadap peta keamanan luar negeri. Padahal kemampuan itu sangat dibutuhkan Anies jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Sebaliknya, keputusan Anies meninggalkan AHY kini justru menimbulkan masalah baru, sebab Demokrat kini telah bergabung dengan koalisi Indonesia Maju dan mendukung Prabowo Subianto. Sekarang bahaya AHY bergabung dengan Prabowo, maka lengkaplah pengetahuan kalian tentang keadaan ketegangan di Indo-Pasifik. Pasti kubu Prabowo lebih paham. Dia speak global security dibandingkan Anies dan Ganjar, kata Rocky. Nah, bahkan di sini juga saya penasaran ya, yaitu dari survei IPS mayoritas responden memilih PKB cenderung dukung Prabowo. Wah, ini kemungkinan agak ngeri-ngeri sedap ya, yaitu Anies Baswedan memilih Caimin. Ternyata dari PKB sendiri bahkan mayoritas malah mendukung Pak Prabowo Subianto. Wah, tidak salah ini. Indonesia Polling Station dalam hasil survei terbarunya menemukan mayoritas responden yang mengaku pemilih PKB cenderung mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Dalam survei itu, PKB menerima 7,7%,
suara dari total 1.220 responden yang diwawancarai pada periode 5 hingga 15 September 2023. Dari jumlah itu, 42,3% pemilih PKB mengaku memberi dukungan kepada Prabowo Subianto dan 36,5% kepada Ganjar Pranowo dan 15,2% kepada Anies Baswedan. Wah, tidak salah ini ya. Dari hasil survei itu, PKB menerima 7,7% suara dari total 1.220 responden yang diwawancarai 5 hingga 15 September 2023. Dari jumlah tersebut, 42 pemilih PKB yaitu mengaku mendukung Prabowo Subianto dan 36% kepada Ganjar Pranowo dan 15,2% kepada Anies Baswedan. Wah. Di sini sangat mengejutkan sekali ya. Kemungkinan kalau Anies Baswedan mendengar ini seperti apa ya kira-kira ya? Sudah elektabilitasnya dari AHY juga lebih tinggi AHY, tetapi setelah mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres, di sini juga malah yang mendukung Anies Baswedan hanya seperti ini. Ya seharusnya 50% lebih lah, itu menurut saya masih bagus lah. Tetapi di sini hanya 15,2% loh. Kendati partai yang dikomandani Muhaimin Iskandar ini bulat mendeklarasikan diri mendukung baca pres bakal calon presiden Anies Baswedan, sebagian besar pemilih partai masih loyal pada baca pres Prabowo Subianto, kata peneliti senior IPS Alvin Sugianto saat mengumumkan temuan surveinya di Jakarta pada Jumat. Oh, di Jakarta. Kemungkinan di Jawa Timur pasti banyak yang memilih Anies Baswedan ya, bisa jadi sih. Alvin menilai temuan itu menunjukkan adanya anomali dalam perilaku pemilih voting basis masa PKB. Dia menduga pernyataan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Gus Dur, pendiri PKB, yang pernah memuji Prabowo menjadi salah satu penyebabnya. Gus Dur pernah mengatakan tokoh yang paling ikhlas mengurus rakyat adalah Prabowo. Gus Dur juga mengatakan Prabowo akan menjadi Presiden RI pada usia senja. Ini tampaknya yang menjadi pertimbangan utama konstituen PKB lebih memilih Prabowo daripada baca pres yang diusung partainya, kata Alvin. PKB bersama PKS dan Nasdem saat ini mendukung Anies Baswedan, apalagi saat ini juga bersama PKS ya. Waduh, memang perpolitikan di Indonesia sangat sulit ditebak sekali ya. Di sini saya penasaran juga ya, tak semua NU pilih PKB, tak semua pemilih PKB pilih Caimin. Waduh. Di sini yaitu dari Serambi News, yaitu tidak semua warga Nahdlatul Ulama atau Nahdien memilih Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan tidak semua pemilih PKB pilih Caimin. Memang terbukti ya dari angka survei-survei yang beredar ya. Demikian Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin menjawab basis elektoral Caimin yang dideklarasikan sebagai cawapres Anies Baswedan beberapa hari lalu. Menurutnya, meski PKB mendukung Anies, belum tentu semua basisnya mengikuti begitu saja. Tidak serta-merta kalau PKB dukung Anies Baswedan itu basis masanya setuju. Ada banyak tahapan yang harus dilalui, jelas Burhan dalam tayangan di YouTube TV One News dikutip pada 4 September 2023. Oke lah, apapun itulah pada Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil. Siapapun presidennya harus kita dukung dan kita juga tidak boleh baper lah. Siapapun yang terpilih menjadi presidennya, kita harus dukung sepenuhnya.